Aduh, ini berat ini sebenarnya. Salah satu pilar negara ya. Baik, saya arahat sedikit tentang apa namanya Komisi Penyiaran Indonesia itu dibentuk sebagai sebuah lembaga negara, bukan bentukan pemerintah. Kenapa Undang-Undang Mandat Undang-Undang 32 2002 itu publik berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran, atau publik diberi kesempatan untuk mendesain sistem penyiaran nasional mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, itu kan masa-masa reformasi ya Pak, ya. Masa-masa reformasi di mana semua mendorong partisipasi publik kan, ya Pak. Tidak. Itu sedikit apa penalat aja gitu ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang banyaknya aturan. Bahkan kita kalau mau ke kamar kecil pun diatur ya, bahkan bayar gitu, dipajakin juga gitu. Tadi monolognya juga menarik ya, Mas Raden Toto Sugiyarto. saya senangnya manggilnya Mas Toto aja gitu. Nah, kalau kita bicara tentang rancangan undang-undang Polri dan dampaknya terhadap media berjejaring, ini ada beberapa catatan yang saya buat gitu ya, sedikit untuk memantik saja diskusi kita pada sore hari ini. Di sela-sela, karena ini terbatas ya, karena ini terbatas, apakah ini di-streamingkan juga? Ya, ya Pak. Iya. Ya. Oh, berarti nggak terbatas. Sudah nggak terbatas karena udah berterus ya. Informasinya udah siapapun bisa melihat dan mendengarkan gitu. Ini ada guyon aja Pak, apa ya? Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, kewenangan Polri dalam penyampaian informasi. Ya. RUU Polri itu mengatur kewenangan Polri dalam menyampaikan informasi kepada publik. Jadi ada aturan yang di dalam revisi itu mengatur tentang bagaimana Polri itu bisa memberikan atau menyampaikan informasi. Meskipun kita sudah punya undang-undang juga sebenarnya tentang keterbukaan informasi publik ya, sebagai badan publik, Polri juga mestinya harus terbuka. Nah, dikhawatirkan itu akan membatasi kebebasan pers dan akses informasi publik. Kemudian media berjejaring mungkin akan dibatasi dalam menyampaikan informasi yang dianggap bertentangan dengan versinya mereka, versinya dalam Polri itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan ketentuan pidana informasinya, ya, terkait dengan informasi. Ini ada ketentuan pidana yang itu juga diatur di dalam revisi tersebut. Nah, RUU Polri mengatur beberapa ketentuan pidana baru, termasuk pidana terhadap penghinaan terhadap Polri. Ya, kemudian dikhawatirkan akan mengkriminalisasi kritik. Tadi yang disampaikan Mas Pamuji, dan juga perbedaan pendapat terhadap Polri, termasuk kritik yang disampaikan melalui media berjejaring. Ya, kalau kita melihat media berjejaring itu kan media siaran terutama ya, kalau di kewenangannya KPI dan KPID itu hanya terkait dengan televisi dan radio. Sementara untuk medsos belum bisa, karena revisi undang-undang penyiarannya akhirnya juga di take down yang juga akan mengatur tentang media sosial ya. Nah, tentu hal ini akan dapat melemahkan budaya demokrasi dan memukul mundur jurnalisme kita yang dalam tanda petik juga kebebasan informasi itu terkait dengan kritik, terkait dengan perbedaan pendapat ya, dan pengungkapan data, fakta gitu yang mestinya juga dengan leluasa bisa diterima ya, diserap oleh masyarakat. Kemudian agak banyak nggak apa-apa ya.
nggak apa-apa ya. Nanti merebut ini enggak terlalu banyak. Oke, kewenangan Polri dalam keamanan cyber. Nah, kita melihat bahwa kan sebenarnya sudah ada Badan Cyber juga ya, BSSN. Tetapi dalam RUU ini juga mengatur kewenangan Polri dalam menangani keamanan cyber. Jadi cybercrime itu memang sangat merugikan masyarakat sebenarnya ya. Dan siapa sih yang berwenang? Apakah Kominfo? Apakah ya BSSN? Apakah Polri? Gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Polri revisi ini, rancangan ini juga Polri berwenang untuk keamanan cyber. Ini juga dikhawatirkan akan tumpang tindih ya dengan kewenangan lembaga lain ya, seperti Kementerian Kominfo, BSSN yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Nah, selain itu terdapat kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Polri dalam pengawasan dan penyadapan ya terhadap aktivitas kita semuanya media terjaring. Upaya untuk memberikan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan ini, kita seringkali merasa jengah gitu ya, jengah. Yang terkini itu kan juga terkait kasus Vina misalnya, ya ini juga menjadi bagian kritik kita terhadap Polri ya, agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ketika nanti kalau ada aturan kewenangan itu kemudian dilekatkan di dalam kewenangan mereka, gitu, yang mengatur tentang cyber, maka apakah itu akan menjadi, kita cuma khawatir ya. Artinya kan memang itu kan belum terjadi, tetapi kan ini kita bisa khawatir kan ya, menelisik perilaku yang kemarin gitu, barangkali ini menjadi bagian yang harus kita kritisi gitu. Nah, dampak lain dari lahirnya RUU rancangan undang-undang Polri yang baru ini juga akan melemahkan peran media berjejaring dalam mengawal demokrasi dan memerangi korupsi. Kenapa? Ya, karena media berjejaring mungkin akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan Polri. Belum lagi kita sudah punya undang-undang ITE ya sebenarnya. Dan itu juga sangat beririsan ya dengan apa yang menjadi kewenangan ini nantinya gitu. Nah, hal ini dapat menghambat keterbukaan informasi dan akuntabilitas Polri. Jadi ada sebatas itu Pak catatan saya, karena kan banyak ya pasal-pasalnya gitu, tetapi secara garis besarnya itu yang menjadi catatan kita. Tetapi begini, menurut saya ada juga ingin mengajak teman-teman untuk bisa berpikir tidak secara emosional ya, tapi juga secara substansial juga gitu. Pertama, hadirnya media sosial ya, terutama media sosial itu bagai tsunami di Indonesia. Di negara lain mungkin juga lewat tsunami-nya. Ya. Tsunami itu melahirkan keriuhan, hiruk-pikuk gitu ya. Kemudian juga kalau secara harfiah tsunami itu juga melahirkan akhirnya sisa-sisa sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Dan kita juga merasa seperti itu juga kan dengan hadirnya media sosial. Banyak hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tidak juga bermanfaat untuk kita gitu ya. Tetapi itu hadir dengan basis algoritmanya yang terus berjalan gitu ya. Pornografi juga berkembang gitu ya. Kalau kita lihat di X gitu ya, itu dengan vulgar kok bisa kita akses gitu ya. Kami di Komisi Penyiaran juga akhirnya melihat juga gitu, melihat yang begitu ya. Tapi itu kan bagian dari nanti sampah informasi tadi.
yang mestinya itu harus segera kita sapu kembali, kita bersihkan kembali gitu. Nah, mestinya kan ini terkait dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan tidak mesti harus mengekang sebenarnya. Peraturan itu kan yang mengatur saja. Kalau Ki Hajar itu mengatakan tertib, damai, salam, dan bahagia. Ya, untuk keteraturan itu kita butuh ketertiban. Ya, untuk keteraturan itu butuh ketertiban. Ya, untuk kedamaian itu juga butuh keteraturan. Maka Ki Hajar mengatakan tertib damai. Jadi urusan kenegaraan kita mestinya itu yang diampu ya atau dibusung ke depannya. Artinya mengatur itu bukan dalam konteks untuk mengekang, tetapi bagaimana meletakkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Gitu. Itu namanya peraturan atau reguling ya. Tetapi peraturan itu boleh nggak mengekang di satu pihak, melepas gitu ya di pihak yang lain. Nah, yang menjadi dasar dari peraturan itu adalah kepentingan publik, hajat hidup masyarakat, hajat hidup orang banyak. Kita misalnya sebagai konten kreator ya kan punya tanggung jawab moral juga untuk bagaimana bangsa ini maju dengan hasil-hasil karya kita ya. Tetapi kalau hasil karya itu kemudian hanya melahirkan proses algoritma untuk menjadi action, menjadi menjadi cuan begitu ya, yang kemudian kita meletakkan idealisme, meletakkan konsepsi dasar kebudayaan kita untuk kemudian di belakangnya ya, artinya dia terpinggirkan begitu, maka disitulah kita negara sebenarnya ikut campur untuk bisa mengatur itu. Kalau ownership-nya satu ya pasti kontennya ya itu saja yang mereka giring-giring juga kan. Ketika konten ownership-nya beragam, itu bisa memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi publiknya, bagi masyarakatnya. Saya kira itu yang awalan dari saya. Mudah-mudahan ini hanya memberi pemantik saja dan barangkali belum tentu benar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aswan. Di catatan penting yang saya kira menjadi menarik adalah undang-undang itu di atas kepentingan publik. Dan ini saya kira menjadi dasar dari konstitusi kita. Karena tujuan bernegara untuk memberikan yang lebih pada warga negara. Tapi faktanya seperti itu. Ya, nggak apa-apa juga. Ya, itu namanya dinamika bernegara. Sekarang ini pers dikekang, udah dikekang. Kriminalisasi yang dilakukan banyak sekarang atas nama Undang-Undang ITE itu bagian dari pengekangan kebebasan. Disukai atau tidak disukai, pemukulan kepada wartawan, kriminalisasi, termasuk pembakaran yang kemarin terjadi, itu bagian dari sebuah pengekangan baik oleh institusi pemerintah dalam tanda kutip tertentu maupun masyarakat yang against terhadap keterbukaan informasi publik. Itu bisa saja kemudian karena kurangnya pemahaman, karena revolusi industri membuka ruang komunikasi yang sangat bebas. Bahkan yang namanya media sekarang itu udah 43.000. Sementara yang didaftar di Dewan Pers hanya 108 atau berapa. Kan gitu. Nah, dalam konteks RUU ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa urgensitasnya? Kenapa RUU Polri ini muncul?
Dan muncul itu atas inisiatif DPR. Ada apa? What's wrong? Harusnya kalau Polri yang menginginkan, pemerintah kan diusulkan ke pemerintah. Maka muncullah kekhawatiran tadi dari Pak Azwan. Nah, Azwan. Apa sebenarnya inti yang berkaitan dengan jurnalistik kita itu? Sebenarnya di situ ada beberapa 3 catatan yang penting. Pertama adalah kewenangan yang lebih dari Polri. Dia bisa nyadap. Fungsi penyadapan ini mengkhawatirkan kita termasuk pers. Kenapa? Kalau SDM Polri itu sudah profesional, well profesional semua, yes. Tetapi kita bisa lihat kan, SDM-nya itu belum well profesional, sama dengan kasus Tina. Kalau itu terjadi, maka bukan objektivitas yang dipakai, tapi subjektivitas. Itu dia suka disadap sama dia, kemudian jadi abuse of power. KPK aja penyadap itu masih ada izin dewas. Ini yang kita khawatirkan. Dan penyadapan itu pun kewenangan lebih itu tidak diimbangi dengan pengawasan. Kompolnas menurut saya hanya lab service aja untuk memenuhi kebutuhan perimbangan. Tapi dia apa? Gak punya gigi, ibarat macan, gak punya taring. Itu menurut IJW, bukan menurut Azwan. Kalau kita kan agak bebas sedikit. Nah, itu. Jadi kewenangan di situ. Kemudian di situ poin kedua adalah ruang kekuasaannya makin lebar. Dari pasal 6 ayat berapa? Ayat 1. Bahwa ruang siber pun dikontrol. Ruang siber dikontrol itu apa yang terjadi? Bisa bertabrakan dengan peran dari Menkominfo, BSSN, bertentangan dengan Dewan Pers, Undang-Undang Pers 4099, bahkan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kebebasan berpendapat. Itu yang terjadi. Bayangin aja ada yang nggak suka, kemudian di cut off. Ini kan bisa jadi, apalagi ada pasalnya di situ disebutkan polisi bisa melakukan keputusan atas bersama dengan hakim keyakinannya. Cuma di pasal 2 disebutkan dengan peraturan apa? Lah kalau yang didepankan keyakinannya dulu, tanpa rule of the game-nya jalan, itu juga bisa. Nih yang berikutnya apa? Kalau misalnya dia Polri nambah usia, itu fine aja, itu biarin aja. Karena apa? Kita masih kekurangan tenaga polisi yang profesional. Karena 1:400.000 polisi belum memenuhi. Apalagi butuh yang profesional. Apalagi usia 60 itu polisi, apalagi yang fisiknya bagus masih dibutuhkan. Gitu. Nah, Pam Swakarsa hidupkan di bawah koordinasi. Nah, hal-hal ini yang menjadi concern kita. Pengalaman itu mengajarkan kita banyak hal. SDM Polri melakukan banyak hal-hal yang bertentangan dengan masalah hukum sendiri. Maka apa? Menurut saya, kita harus menyelamatkan institusi Polri ini agar jangan tambah rusak buat negeri ini. Rasa cinta masyarakat semua, mulai dari AJP, Pak Azwan, ini semua termasuk JW, harus menyelamatkan institusi Polri agar tidak menjadi lebih terpuruk yang membuat masyarakat makin benci. Tapi dalam survei RSI itu 64% itu rendah hati. Jadi agar ini harus kita selamat. Caranya adalah memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Ini bahaya loh kalau Anda lakukan ini. Banyak hal-hal yang institusi Polri belum siap untuk itu.
Penyadapan luar biasa. Gak suka aku sama kau, aku sadap kau. Besok bilang, aku lihat kau ini wani piron. Misalnya. Kenapa? Saya ini keluarga ABRI. Ngerti cara kerjanya. Main di intelijen. Ngerti. Justru itulah kita memberikan masukan ini agar jangan sampai ini dimanfaatkan kelompok kepentingan yang menyetir nanti Polri yang membuat masyarakat lebih menderita. Jangan. Dan untuk itulah kepada pemerintah yang baru terpilih, Pak Prabowo, tolong ini menjadi catatan penting. Jangan sampai kebablasan. Aku rasa itu sebentar. Terima kasih. Oke, baik Pak Yusuf. Katanya jelas, kita tidak membenci kepolisian Republik Indonesia, tapi kita sangat mencintai kepolisian Republik Indonesia. Tapi faktanya beberapa survei menunjukkan kepolisian Republik Indonesia selalu menduduki ranking-ranking atas untuk hal tanda kutip yang jelek-jelek. Barusan di ASEAN terkorup kita nomor 2 kalau nggak salah itu saya. Nah, problem berikutnya adalah SDM Polri sendiri yang ya saya tidak bisa menjudge begitu, tetapi survei lagi berdasarkan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sangat rendah. Selanjutnya memang problem dari waktu ke waktu adalah disiplin kebijakan, tumpang tindih kebijakan. Kenapa kita nggak pernah concern dengan satu institusi untuk menggawangi satu hal yang sangat profesional? Kita tidak pernah. Untuk informasi ada Telkom, Kementerian Komunikasi, ada BSSN, ada polisi ikut-ikutan di situ. Ini saya setuju. Nanti kelompok kepentingan yang bermain di situ. Nah, problemnya itu kenapa juga DPR yang mengusulkan? Ya, kita bisa mencurigai juga. Jangan-jangan kepentingan DPR nanti akan diajukan. Ya, dia dibiayai oleh pemilu 5 tahun sekali, triliunan uang kita juga. Hasilnya seperti itu, belum memberikan kebermanfaatan. Jangan-jangan DPR bisa dibubarkan dalam konteks kreasi politika yang mutasi satu gitu. Ya, tapi itu nanti kita tanyakan kepada Mas Nugroho. Dia adalah wartawan senior di Kompas, wartawan nasional. Barangkali beliau paham betul gitu bagaimana kali itu jadi wartawan. Pada zaman Orde Baru beliau sudah menjadi wartawan. Beliau sangat bercerita, sangat mungkin bisa bercerita. Dan apakah model Orde Baru akan dilakukan dalam Orde yang sekarang ini? Ini reformasi atau bukan? Yang saya nggak tahu. Semoga Mas Nugroho. Rancangan undang-undang kepolisian ini 2 minggu lalu, 2 minggu atau 3 minggu lalu dalam rapat padahal rancangan undang-undang ini tidak masuk dalam prolegnas tahun 2024. Rancangan undang-undang penyiaran justru masuk, tapi rancangan undang-undang kepolisian tidak masuk. Kalau rancangan undang-undang ini diajukan oleh pemerintah tidak masuk prolegnas, saya bisa mengerti. Tapi ini DPR sendiri yang mengajukan ini sebagai rancangan undang-undang inisiatif. Di sisi lain kita juga tahu DPR terutama di zaman sekarang ini, DPR seringkali mengajukan rancangan-rancangan undang-undang inisiatif bahkan untuk bidang-bidang yang dia tidak punya kompetensi. Jadi sehingga kita wartawan seringkali mencurigai bahwa ini undang-undang titipan, rancangan undang-undang titipan. Dititipkan bisa oleh lembaga atau bahkan oleh pemerintah sendiri atau dititipkan oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah. Kita dulu punya pengalaman itu undang-undang sumber daya air yang ternyata memang dititipkan oleh sebuah LSM yang disupport oleh Prancis. Begitu undang-undang SDA itu selesai, kita tiba-tiba aku diambil alih oleh Danone, perusahaan Perancis. Yang kayak gitu-gitu kan membuat kita curiga. Nah, ini juga kecurigaan kita karena kita juga tahu betapa pentingnya
5-10 tahun terakhir ini peran polisi terutama dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh penguasa untuk memperkuat kekuasaannya. Kita juga tahu misalnya, nah ini omongan ini ya, kita juga tahu naiknya penguasa yang sekarang itu juga sangat ditentukan oleh peran serta polisi itu campur dalam hal-hal yang dia tidak boleh. Jadi saya tadi ngobrol, jangan-jangan ini memang balas jasa karena karena polisi penguasa sekarang berkuasa, maka polisi dikasih giliran polisi dikasih keleluasaan untuk berkuasa berwenang lebih luas, termasuk di anggaran. Tahun 2023 anggaran polisi itu 111 triliun. Terus naik menjadi 2024 116. Untuk 2025 polisi minta anggaran 117 miliar. Oleh Ibu Sri Mulyani tidak diberikan, diturunkan menjadi 104. Tapi tiba-tiba DPR menyetujui, bukan hanya kembali ke anggaran yang 117, DPR menyetujui supaya pemerintah memberikan anggaran kepada Polri sebesar 173 miliar, naik triliun, naik 60 triliun. Jadi DPR meminta tambahan untuk Polri sebesar 60 triliun. Menurut saya itu luar biasa besar. Jadi menurut saya sangat patut untuk mencurigai ada apa sebenarnya. Kenapa tiba-tiba undang-undangnya dipaksakan muncul, tidak ada inisiatif, dan munculnya itu dia bulan-bulan ini. Ini adalah bulan di mana hari-hari di mana sudah ada calon pemerintah baru. Jadi sekarang ini bisa disebut masa transisi. Dalam masa transisi DPR harusnya tidak membuat undang-undang yang substansinya penting. Bisa saja kalau misalnya misalnya undang-undang tentang meterai, undang-undang yang teknis bisa. Tapi undang-undang yang strategis, dan menurut saya polisi ini sangat penting dan strategis, sehingga harusnya dia tidak dibahas sekarang, dibahas di periode yang akan datang. Tapi kenyataannya itulah yang kita terima. Sekarang saya mau masuk konten. Di undang-undang Polri yang lama ada 43 44 pasal. Di dalam rancangan undang-undang yang baru yang dirubah itu hanya 17 pasal. Hampir 30 sisanya itu masih dipakai yang lama. Dari 17 pasal ini 6 pasal diantaranya itu hanya perubahan istilah. Tadinya disebut keputusan Kapolri, jadi segala sesuatu yang diputuskan oleh keputusan Kapolri sekarang dijadikan menjadi peraturan Polri. Itu tidak substansi, konsekuensinya hanya soal leveling, soal hierarki perundang-undangan. Dan kalau misalnya hierarki antara keputusan Kapolri dengan peraturan Polri sama, maka sebenarnya nggak ada masalah. Jadi 6 pasal itu nggak usah kita bahas, cuma beda keputusan Kapolri dan peraturan Polri. Ini kira-kira kalau di tempat lain keputusan menteri dan peraturan menteri itu levelnya sama. Masalah mungkin kalau isinya bertentangan satu sama lain. Jadi tinggal ada 11 pasal yang sebenarnya ada lagi satu lagi yang juga tidak substansial, menyebut yang disebut Polri adalah polisi dan pegawai negeri sipil, lalu diganti menjadi aparatur negeri sipil. Itu menurut saya juga sama, cuma sekedar istilah. Nggak usah kita tulis, tinggal 10 pasal. Dari 10 pasal ini 4 diantaranya jadi sorotan yang tadi sudah disebut. Pertama sebenarnya polisi punya intelijen, imigrasi ada intelijen, angkatan darat ada intelijen, semua ada intelijen. Masalahnya adalah dalam undang-undang ini dirumuskan seolah-olah kewenangan polisi di bidang interkam itu dihadirkan di ruang kosong. Jadi polisi
diberi kewenangan untuk menetapkan intelijen demi kepentingan nasional di situ, bukan kepentingan keamanan. Jadi seolah-olah dialah yang menentukan semuanya. Padahal kita juga tahu sejak tahun 2001 sudah ada undang-undang tentang intelijen negara. Jadi harusnya polisi yang menempatkan diri dia sebagai sub dari intelijen negara di bidang hanya untuk bidang keamanan dan ketertiban. Bukan bidang pertahanan adalah bukan general. Aduh, ini berat ini sebenarnya. Salah satu pilar negara ya. Baik, saya ralat sedikit tentang Komisi Penyiaran Indonesia itu dibentuk sebagai sebuah lembaga negara, bukan bentukan pemerintah. Kenapa? Mandat Undang-Undang 32 2002 itu publik berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran, atau publik diberi kesempatan untuk mendesain sistem penyiaran nasional mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, itu kan masa-masa reformasi ya Pak, ya. Masa-masa reformasi di mana semua mendorong partisipasi publik kan, ya Pak. Itu sedikit peralat aja gitu ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang banyaknya aturan. Bahkan kita kalau mau ke kamar kecil pun diatur ya. Bahkan bayar gitu, dipajakin juga gitu. Tadi monolognya juga menarik ya, Mas Raden Toto Sugiharto. saya senangnya manggilnya Mas Toto aja gitu. Nah, kalau kita bicara tentang rancangan undang-undang Polri dan dampaknya terhadap media berjejaring, ini ada beberapa catatan yang saya buat gitu ya, sedikit untuk memantik saja diskusi kita pada sore hari ini. Di sela-sela, karena ini terbatas ya, apakah ini di streamingkan juga? Ya Pak. Iya. Ya. Oh, berarti nggak terbatas. Sudah nggak terbatas karena udah berterus ya. Informasinya udah siapapun bisa melihat dan mendengarkan gitu. Ini ada guyon aja Pak, apa ya? Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, kewenangan Polri dalam penyampaian informasi. Ya. RUU Polri itu mengatur kewenangan Polri dalam menyampaikan informasi kepada publik. Jadi ada aturan yang di dalam revisi itu mengatur tentang bagaimana Polri itu bisa memberikan atau menyampaikan informasi. Meskipun kita sudah punya undang-undang juga sebenarnya tentang keterbukaan informasi publik ya, sebagai badan publik, Polri juga mestinya harus terbuka. Nah, dikhawatirkan itu akan membatasi kebebasan pers dan akses informasi publik. Kemudian media berjejaring mungkin akan dibatasi dalam menyampaikan informasi yang dianggap bertentangan dengan versinya mereka, versinya dalam Polri itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan ketentuan pidana informasinya, ya, terkait dengan informasi. Ini ada ketentuan pidana yang ikut juga diatur di dalam revisi tersebut. Nah, RUU Polri mengatur beberapa ketentuan pidana baru, termasuk pidana terhadap penghinaan terhadap Polri. Ya, kemudian dikhawatirkan akan mengkriminalisasi kritik. Tadi yang disampaikan Mas Pamuji, dan juga perbedaan pendapat terhadap Polri, termasuk kritik yang disampaikan melalui media berjejaring. Ya, kalau kita melihat media berjejaring itu kan media siaran terutama ya, kalau di kewenangannya KPI dan KPID itu hanya terkait dengan televisi dan radio. Sementara untuk medsos belum bisa, karena revisi undang-undang penyiarannya akhirnya juga di take down
yang juga akan mengatur tentang media sosial, ya. Nah, tentu hal ini akan ya dapat melemahkan budaya demokrasi dan memukul mundur jurnalisme kita yang dalam tanda petik juga kebebasan informasi itu terkait dengan kritik, terkait dengan perbedaan pendapat, ya, dan pengungkapan data, fakta gitu yang mestinya juga dengan leluasa bisa diterima, ya, diserap oleh masyarakat. Kemudian agak banyak, nggak apa-apa ya, nanti merebut ini enggak terlalu banyak. Oke, kewenangan Polri dalam keamanan cyber. Nah, kita melihat bahwa kan sebenarnya sudah ada Badan Cyber juga, ya, BSSN. Tetapi dalam RUU ini juga mengatur kewenangan Polri dalam menangani keamanan cyber. Jadi cybercrime itu memang sangat merugikan masyarakat sebenarnya, ya. Dan siapa sih yang berwenang? Apakah Kominfo? Apakah ya BSSN? Apakah Polri? Gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Polri, revisi ini, rancangan ini juga Polri berwenang untuk keamanan cyber. Ini juga dikhawatirkan akan tumpang tindih, ya, dengan kewenangan lembaga lain, ya, seperti Kementerian Kominfo, BSSN yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Nah, selain itu terdapat kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Polri dalam pengawasan dan penyadapan, ya, terhadap aktivitas kita semuanya, media berjaring. Upaya untuk memberikan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan ini, kita seringkali merasa jengah gitu, ya, Yang terkini itu kan juga terkait kasus Vina misalnya, yang ini juga menjadi bagian kritik kita terhadap Polri, ya, agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ketika nanti kalau ada aturan kewenangan itu kemudian dilekatkan di dalam kewenangan mereka, gitu, yang mengatur tentang cyber, maka apakah itu akan menjadi, kita cuma khawatir, ya. Artinya kan memang itu kan belum terjadi, tetapi kan ini kita bisa khawatir, kan, ya, menelisik perilaku yang kemarin gitu. Barangkali ini menjadi bagian yang harus kita kritisi, gitu. Nah, dampak lain dari lahirnya RUU rancangan undang-undang Polri yang baru ini juga akan melemahkan peran media berjejaring dalam mengawal demokrasi dan memerangi korupsi. Kenapa? Ya, karena media berjejaring mungkin akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan Polri. Belum lagi kita sudah punya undang-undang ITE, ya, sebenarnya. Dan itu juga sangat beririsan, ya, dengan apa yang menjadi kewenangan ini nantinya, gitu. Nah, hal ini dapat menghambat keterbukaan informasi dan akuntabilitas Polri. Jadi ada, ya, sebatas itu Pak catatan saya, karena kan banyak, ya, pasal-pasalnya gitu, tetapi secara garis besarnya itu yang menjadi catatan kita. Tetapi begini, menurut saya ada juga ingin mengajak teman-teman untuk bisa berpikir tidak secara emosional, ya, tapi juga secara substansial juga, gitu. Pertama, hadirnya media sosial, ya, terutama media sosial itu bagai tsunami di Indonesia. Di negara lain mungkin sudah lewat tsunami-nya, ya. Tsunami itu melahirkan keriuhan, hiruk-pikuk, gitu, ya. Kemudian juga kalau secara harfiah tsunami itu juga melahirkan akhirnya sisa-sisa sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Dan kita juga merasa
seperti itu juga kan dengan hadirnya media sosial. Banyak hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tidak juga bermanfaat untuk kita gitu ya. Tetapi itu hadir dengan basis algoritmanya yang terus berjalan gitu ya. Pornografi juga berkembang gitu ya. Kalau kita lihat di X gitu ya, itu dengan vulgar kok bisa kita akses gitu ya. Kami di Komisi Penyiaran juga akhirnya melihat juga gitu, melihat yang begitu ya. Tapi itu kan bagian dari nanti sampah informasi tadi yang mestinya itu harus segera kita sapu kembali, kita bersihkan kembali gitu. Nah, mestinya kan ini terkait dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan tidak mesti harus mengekang sebenarnya. Peraturan itu kan yang mengatur saja. Kalau Ki Hajar itu mengatakan tertib, damai, salam, dan bahagia. Ya, untuk keteraturan itu kita butuh ketertiban. Ya, untuk keteraturan itu butuh ketertiban. Ya, untuk kedamaian itu juga butuh keteraturan. Maka Ki Hajar mengatakan tertib damai. Jadi urusan kenegaraan kita mestinya itu yang diampu ya atau diusung di depannya. Artinya mengatur itu bukan dalam konteks untuk mengekang, tetapi bagaimana meletakkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Gitu. Itu namanya peraturan atau reguling ya. Tetapi peraturan itu boleh nggak mengekang di satu pihak, melepas gitu ya di pihak yang lain. Nah, yang menjadi dasar dari peraturan itu adalah kepentingan publik, hajat hidup masyarakat, hajat hidup orang banyak. Kita misalnya sebagai konten kreator ya kan punya tanggung jawab moral juga untuk bagaimana bangsa ini maju dengan hasil-hasil karya kita ya. Tetapi kalau hasil karya itu kemudian hanya melahirkan proses algoritma untuk menjadi action, menjadi menjadi cuan begitu ya, yang kemudian kita meletakkan idealisme, meletakkan konsepsi dasar kebudayaan kita untuk kemudian di belakangnya ya, artinya dia terpinggirkan begitu, maka disitulah kita negara sebenarnya ikut campur untuk bisa mengatur itu. Kalau ownership-nya satu ya pasti kontennya ya itu saja yang mereka giring-giring juga kan. Ketika konten ownership-nya beragam, itu bisa memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi publiknya, bagi masyarakatnya. Saya kira itu yang awalan dari saya. Mudah-mudahan ini hanya memberi pemantik saja dan barangkali belum tentu benar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aswan. Di catatan penting yang saya kira menjadi menarik adalah undang-undang itu di atas kepentingan publik. Dan ini saya kira menjadi dasar dari konstitusi kita. Karena tujuan bernegara untuk memberikan yang lebih pada warga negara. Tapi faktanya seperti itu, ya. Nggak apa-apa juga, ya itu namanya dinamika bernegara. Sekarang ini pers dikekang, udah dikekang. Kriminalisasi yang dilakukan banyak sekarang atas nama Undang-Undang ITE itu bagian dari pengekangan kebebasan. Disukai atau tidak disukai, pemukulan kepada wartawan, kriminalisasi, termasuk pembakaran yang kemarin terjadi, itu bagian dari sebuah pengekangan baik oleh institusi pemerintah dalam tanda kutip tertentu maupun masyarakat.
yang against terhadap keterbukaan informasi publik. Itu bisa saja kemudian karena kurangnya pemahaman. Karena revolusi industri membuka ruang komunikasi yang sangat bebas. Bahkan yang namanya media sekarang itu udah 43.000. Sementara yang didaftar di Dewan Pers hanya 108 atau berapa. Kan gitu. Nah, dalam konteks RUU ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa urgensitasnya? Kenapa RUU Polri ini muncul? Dan muncul itu atas inisiatif DPR. Ada apa? What's wrong? Harusnya kalau Polri yang menginginkan, pemerintah kan diusulkan pemerintah. Maka muncullah kekhawatiran tadi dari Pak Azwan. Azwan. Apa sebenarnya inti yang berkaitan dengan jurnalistik kita itu? Sebenarnya di situ ada beberapa 3 catatan yang penting. Pertama adalah kewenangan yang lebih dari Polri. Dia bisa nyadap. Fungsi penyadapan ini mengkhawatirkan kita termasuk pers. Kenapa? Kalau SDM Polri itu sudah profesional, well profesional semua, yes. Tetapi kita bisa lihat kan, SDM-nya itu belum well profesional, sama dengan kasus Tina. Kalau itu terjadi, maka bukan objektivitas yang dipakai, tapi subjektivitas. Itu dia suka disadap sama dia, kemudian jadi abuse of power. KPK aja penyadap itu masih ada izin dewas. Ini yang kita khawatirkan. Dan penyadapan itu pun kewenangan lebih itu tidak diimbangi dengan pengawasan. Kompolnas menurut saya hanya lab service aja untuk memenuhi kebutuhan perimbangan. Tapi dia apa? Gak punya gigi, ibarat macan, gak punya taring. Itu menurut IJW. Bukan menurut Azwan. Kalau kita kan agak bebas sedikit. Nah, itu. Jadi kewenangan di situ. Kemudian di situ poin kedua adalah ruang kekuasaannya makin lebar. Dari pasal 6 ayat berapa? Ayat 1. Bahwa ruang siber pun dikontrol. Ruang siber dikontrol itu apa yang terjadi? Bisa bertabrakan dengan peran dari Menkominfo, BSSN, bertentangan dengan Dewan Pers, Undang-Undang Pers 4099, bahkan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kebebasan berpendapat. Itu yang terjadi. Bayangin aja ada yang nggak suka, kemudian di cut off. Ini kan bisa jadi, apalagi ada pasalnya di situ disebutkan polisi bisa melakukan keputusan atas, bisa dengan hakim keyakinannya. Cuma di pasal 2 disebutkan dengan peraturan apa? Lah kalau yang didepankan keyakinannya dulu, tanpa rule of the game-nya jalan, itu juga bisa. Nih yang berikutnya apa? Kalau misalnya dia Polri nambah usia, itu fine aja, itu biarin aja. Karena apa? Kita masih kekurangan tenaga polisi yang profesional. Karena 1:400.000 polisi belum memenuhi. Apalagi butuh yang profesional. Apalagi usia 60 itu polisi, apalagi yang fisiknya bagus masih dibutuhkan. Gitu. Nah, Pam Swakarsa hidupkan di bawah koordinasi. Nah, hal-hal ini yang menjadi concern kita. Pengalaman itu mengajarkan kita banyak hal. SDM Polri melakukan banyak hal-hal yang bertentangan dengan masalah hukum sendiri. Maka apa? Menurut saya, kita harus menyelamatkan institusi Polri ini agar jangan tambah rusak buat negeri ini.
rasa cinta masyarakat semua, mulai dari AJP, Pak Azwan, ini semua termasuk JW, harus menyelamatkan institusi Polri agar tidak menjadi lebih terpuruk yang membuat masyarakat makin benci. Tapi dalam survei LSI itu 64% itu rendah hati. Jadi agar ini harus kita selamat. Caranya adalah memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Ini bahaya loh kalau Anda lakukan ini. Banyak hal-hal yang belum, institusi Polri belum siap untuk itu. Penyadapan luar biasa. Gak suka aku sama kau, aku sadap kau. Besok bilang, aku lihat kau ini Wani Piron. Misalnya. Kenapa? Saya ini keluarga ABRI. Ngerti cara kerjanya. Main di intelijen. Ngerti. Justru itulah kita memberikan masukan ini agar jangan sampai ini dimanfaatkan kelompok kepentingan yang menyetir nanti Polri, yang membuat masyarakat lebih menderita. Jangan. Dan untuk itulah kepada pemerintah yang baru terpilih, Pak Prabowo, tolong ini menjadi catatan penting. Jangan sampai kebablasan. Aku rasa itu sebentar. Terima kasih. Oke, baik Pak Yusuf. Katanya jelas, kita tidak membenci kepolisian Republik Indonesia, tapi kita sangat mencintai kepolisian Republik Indonesia. Jadi faktanya beberapa survei menunjukkan kepolisian Republik Indonesia selalu menduduki ranking-ranking atas untuk hal tanda kutip yang jelek-jelek. Barusan di ASEAN terkorup kita nomor 2 kalau nggak salah itu saya lihat. Nah, problem berikutnya adalah SDM Polri sendiri yang ya saya tidak bisa menjudge begitu, tetapi survei lagi, berdasarkan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sangat rendah. Selanjutnya memang problem dari waktu ke waktu adalah disiplin kebijakan, tumpang tindih kebijakan. Kenapa kita nggak pernah concern dengan satu institusi untuk menggawangi satu hal yang sangat profesional? Kita tidak pernah. Untuk informasi ada Telkom, Kementerian Komunikasi, ada BSSN, ada polisi ikut-ikutan di situ. Ini saya setuju. Nanti kelompok kepentingan yang bermain di situ. Nah, problemnya itu kenapa juga DPR yang mengusulkan? Ya kita bisa mencurigai juga. Jangan-jangan kepentingan DPR nanti akan diajukan. Ya dia dibiayai oleh pemilu 5 tahun sekali, triliunan uang kita juga. Hasilnya seperti itu, belum memberikan kebermanfaatan. Jangan-jangan DPR bisa dibubarkan dalam konteks krias politika yang mutasi 1 gitu. Ya, tapi itu nanti kita tanyakan kepada Mas Nugroho. Dia adalah wartawan senior di Kompas, wartawan nasional. Barangkali beliau paham betul gitu bagaimana kali-kali itu jadi wartawan. Pada zaman Orde Baru beliau sudah menjadi wartawan. Beliau sangat bercerita, sangat mungkin bisa bercerita. Dan apakah model Orde Baru akan dilakukan dalam Orde yang sekarang ini? Ini reformasi atau bukan? Yang saya nggak tahu. Nah, semoga Mas Nugroho. Rancangan undang-undang kepolisian ini 2 minggu lalu, 2 minggu atau 3 minggu lalu dalam rapat padahal rancangan undang-undang ini tidak masuk dalam prolegnas tahun 2024. Rancangan undang-undang penyiaran justru masuk, tapi rancangan undang-undang kepolisian tidak masuk. Kalau rancangan undang-undang ini diajukan oleh pemerintah tidak masuk prolegnas, saya bisa mengerti. Tapi ini DPR sendiri yang mengajukan ini sebagai rancangan undang-undang inisiatif. Di sisi lain kita juga tahu DPR terutama di zaman sekarang ini, DPR seringkali mengajukan rancangan-rancangan undang-undang inisiatif bahkan untuk bidang-bidang yang dia tidak punya kompetensi.
Jadi sehingga kita wartawan seringkali mencurigai bahwa ini undang-undang titipan, rancangan undang-undang titipan. Dititipkan bisa oleh lembaga atau bahkan oleh pemerintah sendiri atau dititipkan oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah. Kita dulu punya pengalaman itu undang-undang sumber daya air yang ternyata memang dititipkan oleh sebuah LSM yang disupport oleh Prancis. Begitu undang-undang SDA itu selesai, kita tiba-tiba Aqua diambil alih oleh Danone, perusahaan Perancis. Yang kayak gitu-gitu kan membuat kita curiga. Nah, ini juga kecurigaan kita karena kita juga tahu betapa pentingnya 5-10 tahun terakhir ini peran polisi, terutama dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh penguasa untuk memperkuat kekuasaannya. Kita juga tahu misalnya, ini omongan ini ya, kita juga tahu naiknya penguasa yang sekarang itu juga sangat ditentukan oleh peran serta polisi ikut campur dalam hal-hal yang dia tidak boleh. Jadi saya tadi ngobrol, jangan-jangan ini memang balas jasa karena polisi penguasa sekarang berkuasa, maka polisi dikasih giliran polisi dikasih keleluasaan untuk berkuasa berwenang lebih luas, termasuk di anggaran. Tahun 2023 anggaran polisi itu 111 triliun, terus naik menjadi 2024 116. Untuk 2025 polisi minta anggaran 117 miliar. Oleh Ibu Sri Mulyani tidak diberikan, diturunkan menjadi 104. Tapi tiba-tiba DPR menyetujui, bukan hanya kembali ke anggaran yang 117. DPR menyetujui supaya pemerintah memberikan anggaran kepada Polri sebesar 173 miliar, naik 60 triliun. Jadi DPR meminta tambahan untuk Polri sebesar 60 triliun. Menurut saya itu luar biasa besar. Jadi menurut saya sangat patut untuk mencurigai ada apa sebenarnya. Kenapa tiba-tiba undang-undangnya dipaksakan muncul, tidak ada legislatif, dan munculnya itu dia bulan-bulan ini. Ini adalah bulan di mana hari-hari di mana sudah ada calon pemerintah baru. Jadi sekarang ini bisa disebut masa transisi. Dalam masa transisi DPR harusnya tidak membuat undang-undang yang substansinya penting. Bisa saja kalau misalnya misalnya undang-undang tentang meterai, undang-undang yang teknis bisa. Tapi undang-undang yang strategis, dan menurut saya polisi ini sangat penting dan strategis, sehingga harusnya dia tidak dibahas sekarang, dibahas di periode yang akan datang. Tapi kenyataannya itulah yang kita terima. Sekarang saya mau masuk konten. Di Undang-Undang Polri yang lama ada 43-44 pasal. Di dalam rancangan undang-undang yang baru, yang dirubah itu hanya 17 pasal. Hampir 30 sisanya itu masih dipakai yang lama. Dari 17 pasal ini, 6 pasal diantaranya itu hanya perubahan istilah. Tadinya disebut keputusan Kapolri, jadi segala sesuatu yang diputuskan oleh keputusan Kapolri sekarang dijadikan menjadi peraturan Polri. Itu tidak substansi, konsekuensinya hanya soal leveling, soal hierarki perundang-undangan. Dan kalau misalnya hierarki antara keputusan Kapolri dengan peraturan Polri sama, maka sebenarnya nggak ada masalah. Jadi 6 pasal itu nggak usah kita bahas, cuma beda keputusan Kapolri dan peraturan Polri. Ini kira-kira kalau di tempat lain keputusan menteri dan peraturan menteri itu levelnya sama. Masalah mungkin kalau isinya bertentangan satu sama lain. Jadi tinggal ada 11 pasal yang sebenarnya ada satu lagi yang juga tidak substansial, menyebut yang disebut Polri adalah
polisi dan pegawai negeri sipil, lalu diganti menjadi aparatur negeri sipil. Itu menurut saya juga sama, cuma sekedar istilah. Nggak usah kita tulis, tinggal 10 pasal. Dari 10 pasal ini, 4 diantaranya jadi sorotan. Yang tadi sudah disebut. Pertama sebenarnya polisi punya intelijen. Imigrasi ada intelijen, angkatan darat ada intelijen, semua ada intelijen. Masalahnya adalah dalam undang-undang ini dirumuskan seolah-olah kewenangan polisi di bidang intelkam itu dihadirkan di ruang kosong. Jadi polisi diberi kewenangan untuk menetapkan intelijen demi kepentingan nasional, bukan kepentingan keamanan. Jadi seolah-olah dialah yang menentukan semuanya. Padahal kita juga tahu sejak tahun 2001 sudah ada undang-undang tentang intelijen negara. Jadi harusnya polisi yang menempatkan diri dia sebagai sub dari intelijen negara di bidang hanya untuk bidang keamanan dan ketertiban. Bukan bidang pertahanan adalah bukan general. 14 anginnya juga. Oke, Kira-kira gitu. Oke. Ya kita tahu settingnya udah pilpres pilkada langsung dan masih SBY sesudahnya ya. 14 SBY udah Jokowi itu ya, di Jokowi. Jadi kekerasan terhadap pers itu kan masih berupa apa? Jadi merawat jurnalisme yang baik dan merawat marwah jurnalis. Antara lain dengan ini loh, spirit perlawanan. Nah, topik ini kan sebenarnya spiritnya perlawanan atas kemunduran demokrasi, represi yang aktual dan potensial akan dialami teman-teman jurnalis. Yang kelihatannya akan disahkan bulan ini juga ya, atau Agustus ya, sebelum masa sidang DPR lama berakhir. Setelah resesi, surprise-nya udah keluar. Ya, kejar tayang, mereka benar-benar injury time. Sehingga menurut saya dengan momentum pelantikan ini sekaligus kita berbagi semangat dan concern yang sama. Makronya tadi kita mengalami setback, kita mengalami declining. Baik saya selaku orang akademik, kami merasa dari 2 hari ini kami berkumpul teman-teman di IKA itu di Fakultas Hukum UGM. Ini lama-lama polisi masuk kampus, TNI masuk kampus. By design, ya betul. Dan ini tinggal dilegalkan. Ini berbahaya karena begini Bapak Ibu, kalau kita bicara civil society itu pertama kan kelompok-kelompok yang ada di perguruan tinggi, dosen, mahasiswa itu masalah. Yang kedua jurnalis, yang kedua pekerja pers. Yang ketiga masyarakat sipil di luar 2 institusi itu, ada ormas, ada teman-teman di LSM. Ini harus terhubung, harus saling terkait. Nah, dan tiga-tiganya mengalami sekarang ini represi, pelemahan. Ilustrasi ini saya kira bukan berarti kita pesimis ya, tapi ini satu upaya kecil organisasi ini berdiri untuk kita tetap bisa menjaga kewarasan. Terima kasih. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini juga ketua harian Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Ketua umum saya Yoris. Saya selalu kritik Yoris. Anda nggak setia dengan Yoris, mengkritik. Saya bilang kesetiaan saya kepada ketua umum adalah mengingatkan dia agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau abuse of power, melanggar konstitusi.
Itu bentuk besar. Nah sama dengan rasa cinta kita kepada kepolisian, karena saya keluarga dari APRI, maka kita harus kritik. Jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan, masyarakat yang nanti dampak. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak.